Hai, selamat datang di kelas pembelajaran praktikum IPA di SD, khususnya modul 1 yaitu makhluk hidup. Nama saya Wiwi Endas, NIM 858450666 dari UPBJJ Samarinda. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik yaitu gerak pada tumbuhan. Siapkan diri teman-teman untuk memahami bagaimana tanaman merespon lingkungan melalui gerak seismonasti, niktinasi, dan gerak geotropisme. Dengan menggunakan alat berupa tumbuhan putri malu, alat tulis dan penggaris, kotak kardus segi 4, catatan, dan HP untuk menghitung waktu. Tujuan mengamati dan memahami respon daun putri malu terhadap rangsangan sentuhan sebagai contoh gerak seismonasti pada tumbuhan. Contoh gerakan seismonasti, sentuhan lembut. Daun juga akan menutup pelan ketika disentuh dengan lembut. Setelah disentuh lembut, daun putri malu menutup dan kembali membuka setelah 2 menit. Selanjutnya contoh gerak seismonasti, sentuhan sedang. Sentuhan sedang pada daun putri malu menutup dengan cepat dan tangkai daun menunduk. Daun terbuka kembali setelah 6 menit 3 detik. Biasanya lebih lama dibanding setelah sentuhan lembut karena kehilangan turgor lebih besar. Rangsangan sentuhan kasar membuat daun menutup sangat cepat. Setelah diberikan sentuhan kasar, daun putri malu menutup sangat cepat dan tangkai menunduk. Daun baru akan terbuka setelah 9 menit lewat 19 detik. Itu menunjukkan gerak seismonasi kuat akibat rangsangan mekanik intens. Selanjutnya, kita akan mengamati gerak niktinasti. Tujuan mengamati dan memahami respon tumbuhan terhadap perubahan cahaya siang dan malam sebagai contoh gerak niktinasti. Pada pengamatan terhadap 2 tanaman putri malu, terlihat beberapa respon terhadap cahaya. Putri malu A yang terkena cahaya matahari menunjukkan daun yang terbuka lebar. Sedangkan pada putri malu B yang ditutup dengan kardus dan didiamkan selama 30 menit dalam keadaan gelap memperlihatkan daun yang menutup. Hal ini terjadi karena perubahan tekanan turgor pada pangkal daun akibat perbedaan intensitas cahaya. Dengan demikian, gerakan yang diamati termasuk gerakan niktinasti, yaitu gerakan daun putri malu yang dipengaruhi oleh kondisi terang dan gelap. Kesimpulannya adalah seismonasti terjadi karena rangsangan, sentuhan, atau getaran, seperti daun putri malu yang menutup saat disentuh. Sedangkan niktinasti terjadi karena perubahan cahaya siang dan malam, seperti daun yang menutup saat malam. Keduanya menunjukkan bahwa tumbuhan juga peka terhadap rangsangan dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Mengamati gerak geotropisme. Tujuan mengamati dan memahami respon pertumbuhan akar dan batang tumbuhan terhadap pengaruh gaya gravitasi bumi. Adapun alat yang dibutuhkan, 2 gelas pot yang sudah diisi tanah subur, biji kacang hijau, pulpen dan penggaris, serta air untuk menyiram tanaman. Baik, langkah percobaan pertama yang akan saya lakukan di sini adalah yang pertama, di sini ada biji kacang hijau yang sudah direndam selama 5 jam dan 2 pot yang berlabel A dan B. Nah, pertama kita akan memasukkan ke dalam pot yang A kacang hijau secukupnya. Setelah memasukkan biji kacang hijau ke dalam pot yang A, kita akan memasukkan ke dalam pot yang B secukupnya. Setelah semua pot terisi dengan biji kacang hijau, selanjutnya kita akan menyiram tanaman menggunakan semprotan ini sedikit saja.
Setelah menyemprotkan air ke dalam pot A dan B yang sudah dimasukkan biji kacang hijau, lalu kita akan menunggu dan mengamati pertumbuhan kacang hijau tersebut beberapa hari ke depan. Hari pertama, biji sudah mengeluarkan tunas-tunas kecil. Setelah percobaan hari keempat, tumbuhan kacang hijau mulai tumbuh sekitar 3 atau 4 cm. Hari kelima, pada pot A batang tumbuh sekitar 9,5 cm dan pot B tumbuh sekitar 9 cm. Pada hari ke-6, pertumbuhan pada batang di pot A 10,5 cm dan pada pot B 10 cm. Dan pada hari ke-7, pertumbuhan pada batang dalam pot A sekitar 12 cm dan pada pot B sekitar 11 cm.